Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menemukan fakta menarik dari sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler di zaman sekarang tentunya terus berkembang dengan kecepatan luar biasa yang memungkinkan dunia yang lebih terhubung dan sangat canggih. Nah, selanjutnya sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurjaman di kelas TI23D semester 3 jurusan Teknik Informatika. Di sini juga saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar tentunya. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memberikan pemahaman sistem komunikasi seluler yang sangat canggih tentunya di zaman sekarang ini, dan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar sistem mobile dan nirkabel. Di sini saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu tentang apa sih sistem komunikasi seluler itu. Sistem komunikasi seluler adalah sistem yang memungkinkan pengiriman suara, data, dan pesan melalui jaringan nirkabel menggunakan perangkat seluler seperti ponsel. Sistem ini menggunakan jaringan stasiun pemancar yang terhubung dengan pusat kendali untuk memastikan sinyal dapat dijangkau oleh perangkat pengguna. Sini juga saya akan menjelaskan secara detail tentang konsep sistem komunikasi seluler seperti reus frekuensi, handuk, dan generasi teknologi seluler dari 1G sampai 5G. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu reus frekuensi. Reus frekuensi adalah strategi dalam komunikasi seluler untuk memaksimalkan pengguna spektrum frekuensi yang terbatas. Adapun cara kerjanya terbagi dua. Yang pertama, area layanan dibagi menjadi sel-sel kecil disebut sel, dengan masing-masing memiliki BTS atau Base Transceiver Station. Nah, yang kedua, frekuensi yang sama dapat digunakan kembali di sel-sel yang berjauhan untuk menghindari interferensi. Adapun juga manfaat dari reus frekuensi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada meningkatkan kapasitas jaringan, yang kedua mengurangi interferensi dengan pengelolaan frekuensi yang efisien, yang terakhir memungkinkan skala besar pada jaringan seluler. Nah, yang kedua yaitu handuk. Handuk adalah proses transfer koneksi pengguna dari satu sel-sel lain tanpa memutuskan komunikasi. Jenis handuk terbagi menjadi 2, yaitu ada hard handuk, yang kedua ada soft handuk. Yang pertama hard handuk, yaitu perpindahan yang langsung memutus koneksi di sel lama sebelum terhubung ke sel baru, umumnya pada 2G. Yang kedua ada soft handuk, yaitu koneksi ke sel baru terjalin sebelum koneksi ke sel lama terputus, umumnya pada 3G dan 5G. Adapun juga pentingnya handuk. Yang pertama yaitu memastikan komunikasi tetap lancar saat pengguna berpindah lokasi seperti saat berjalan atau berkendara. Yang kedua yaitu menjaga kualitas sinyal untuk panggilan dan data. Adapun pembahasan terakhir yaitu generasi teknologi seluler. Teknologi seluler terus berkembang dari 1G sampai 5G hingga sekarang ini. Masing-masing membawa peningkatan signifikan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan perkembangan teknologi seluler dari 1G hingga 5G. Nah, dari 1G hingga 5G itu ada beberapa generasi, karakteristik, keunggulan, dan kekurangan. Yang pertama 1G pada tahun 1980-an, karakteristiknya yaitu analog hanya suara. Keunggulannya komunikasi suara nirkabel, dan kekurangannya kualitas suara buruk dan rawan gangguan. Selanjutnya 2G
pada tahun 1990-an. Karakteristiknya yaitu digital SMS atau MMS. Keunggulannya peningkatan kualitas suara dan enkripsi data. Kekurangannya kecepatan data rendah. Selanjutnya juga ada 3G, yaitu generasi ke-2000-an. Karakteristiknya yaitu data berkecepatan tinggi. Keunggulannya akses internet dan video call. Kekurangannya biaya infrastruktur tinggi. Adapun juga selanjutnya ada 4G, generasi pada tahun 2010. Karakteristiknya yaitu LTE, keunggulannya streaming HD, kekurangannya ketergantungan pada jaringan data. Nah, yang terakhir zaman sekarang yaitu ada 5G, generasi ke-2020-an. Karakteristiknya kecepatan ultra tinggi, keunggulannya mendukung perangkat IoT, kekurangannya biaya implementasi mahal dan cakupan terbatas. Nah, jadi bisa diringkas bahwa konsep sistem komunikasi seluler yaitu ada resolusi frekuensi, handuk, dan generasi teknologi seluler dari 1G hingga 5G. Itu yang sudah saya bahas tadi, yaitu poin pentingnya. Nah, jadi mari diskusi dan pelajari teknologi yang menjadi tulang punggung dunia modern ini. Siapa tahu Anda akan terinspirasi untuk menjadi bagian dari inovasi besar berikutnya. Terima kasih. Saya Dimas Nurjaman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.